Selamat datang di acara webinar eksklusif dari Nikita Teknologi yang pada malam hari ini kita akan membahas soal apakah website itu masih dibutuhkan di tahun 2025 dengan topik website mastery, strategi meningkatkan omset bisnis dan branding organisasi dengan website. Sebelumnya, bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman yang tidak terkendala jaringan, bisa yuk untuk on-cam bareng saya dan menggunakan virtual background yang telah disediakan. Bersama saya, Aida Arifiani, sebagai moderator yang malam hari ini akan memoderasi jalannya webinar eksklusif dari Nikita Teknologi. Oke. Pada topik yang sudah saya sampaikan tadi, kita itu akan bersama-sama nih, teman-teman, untuk menggali informasi tentang manfaat website, perbedaannya dengan landing page, dan lain sebagainya. Dan pastinya nanti akan dibahas lebih detail lagi nih oleh pembicara kita malam hari ini, Kak Farhan, yang beliau merupakan seseorang yang sudah ahli di bidang desain website ataupun UI UX website. Sekaligus juga merupakan founder dari Nikita Teknologi. Baik, sebelum kita mulai, kita akan melakukan foto bersama terlebih dahulu ya teman-teman di awal sesi ini. Jadi silakan teman-teman yang tidak berhalangan untuk on cam, silakan on cam terlebih dahulu untuk foto bersama. Saya tunggu 1 menit ke depan, boleh disiapkan on cam dan juga siapkan gaya terbaik dari teman-teman semuanya. Oke, saya tunggu. Ada lagi yang mau on cam? Oke, mungkin lagi siap-siap ini ya yang lain. Kita tunggu sebentar lagi. Baik, sepertinya sudah siap semua untuk foto bersama. Kita akan mulai foto bersama ini. Nanti akan saya pandu untuk hitungan mundur. Oke, untuk slide 1, 3, 2, 1. Oke, selanjutnya di slide kedua, 1, 2, 3. Dan di slide terakhir, slide ketiga, 3, 2, 1. Baik, harapannya teman-teman tetap stay on cam dan tetap stay di sini sampai akhir acara nanti ya, karena akan ada door prize yang menarik di akhir sesi nanti. Oke, baik Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, sepertinya sudah tidak sabar ya untuk mendengarkan materi dari pembicara kita malam hari ini. Untuk itu langsung saja akan saya sapa Kak Farhan. Halo Kak Farhan. Halo Aida, halo Bapak, Ibu, Halo. dan teman-teman semua. Ya, gimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah sehat kita. Alhamdulillah sehat semuanya. Teman-teman di sini juga sudah siap nih Kak untuk mendengarkan materi dari Kak Farhan. Dan pastinya Kak Farhan sepertinya sudah siap nih ya untuk berbagi ilmu-ilmunya. Sudah siap Kak? Kita sharing aja malam hari Oke, ini. oke kita akan sharing bareng ya bareng Kak Farhan dan teman-teman juga harus lebih semangat lagi nih pastinya. Jangan lupa untuk siapkan catatan untuk mencatat hal-hal yang dikira penting, itu bisa banget. Oke, untuk itu langsung saja waktu dan layar, saya silakan kepada Kak Farhan. Siap, oke. Makasih Aida kesempatannya dan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, Bapak, Ibu semua, selamat datang ya di webinar Nikita Teknologi. Sebelumnya saya Farhan, mungkin Bapak Ibu saya izin perkenalkan diri dan teman-teman semua, saya Farhan. Kebetulan saya founder Nikita Teknologi. Pada malam hari ini mungkin sifatnya kita saling sharing ya, saling sharing dan mungkin nanti monggo kalau memang ada pertanyaan ataupun discuss di akhir sesi.
Oke, malam hari ini tentunya saya senang banget ya. Saya senang banget saya mengawali pertama mengucapkan terima kasih Bapak Ibu telah join dan gabung di sesi Zoom malam hari ini. Sebagai informasi ini adalah Zoom perdana atau webinar perdana dari Nikita Teknologi. Nah, malam hari ini mungkin untuk mengawali juga saya mau share screen. Ada beberapa informasi yang udah saya siapkan juga sebentar ya. Oke, sebentar. Ini apa sudah terlihat ya? Iya, Kak, sudah terlihat. Oke, ya sebelumnya saya kembali lagi ngucapin terima kasih ke Bapak Ibu semua yang sudah bergabung malam hari ini. Tentunya saya sangat senang dah dan sangat semangat ya malam hari ini tentunya. Dan tentunya malam hari ini kita bakal ngobrol ini soal website ya, website. Mungkin perkenalan awal ya, Bapak Ibu semuanya. Saya perkenalan awal. Nah, sebelumnya kenalkan kembali lagi saya Farhan, saya founder Nikita Teknologi. Mungkin beberapa teman-teman malam hari ini masih asing gitu dengan apa sih itu Nikita Teknologi. Sesimpel sebenarnya profil dari Nikita Teknologi itu adalah agensi digital ya. Kita ini agensi digital yang sekarang ini kita fokusnya itu membuat, merawat, kemudian juga merancang website. Untuk apa? Di sini fokus kita untuk memecahkan masalah. Nah, pertanyaannya masalah siapa? Tentunya masalah klien ya ataupun nanti Bapak Ibu dan teman-teman semua. Biasanya nanti tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk ningkatin omset, kemudian juga untuk membangun brand atau branding juga aktivitas branding, kemudian juga dari solusi ataupun beberapa masalah tadi harapannya kita bisa menjadi solusi juga di situ yang tentunya harapannya efeknya tadi baik omset maupun juga atas branding. Nah, beberapa klien-klien kami di sini tercantum ya dan mungkin ada beberapa klien-klien lagi yang mungkin nggak kami cantumkan di sini gitu. Tapi sekilas seperti itu mungkin profil dari Nikita Teknologi maupun saya yang kebetulan di sini sifatnya sebagai founder. Nah, oke. Hal yang menarik soal tema ini sebenarnya mungkin menjelang akhir dari tahun 2024 ya di sini Bapak Ibu semua. Mungkin kita dari Bapak Ibu yang punya bisnis ataupun juga penggiat organisasi kemudian bertanya-tanya nih, apakah ketika saat itu sudah memiliki website atau berencana mempunyai website gitu kan. Nah, yang jadi pertanyaan apakah memang website masih dibutuhkan di tahun 2025? Apalagi sekarang posisinya kita mungkin sangat mulai familiar ya dengan penggunaan AI baik baik itu AI apapun ya, baik yang itu yang berbayar hingga yang sifatnya freemium gitu. Kemudian juga tantangan soal behavior atau cara manusia hari ini agak berbeda berinteraksi dengan teknologi ya. Tentunya kita ada penyesuaian dan ada adaptasi ya di situ. Apalagi pasca COVID, behavior atau perilaku kita mulai mulai terbiasa dengan aktivitas online. Salah satunya seperti aktivitas menggunakan Zoom ini ya. Ini kita mulai familiar salah satunya interaksinya masif ketika pandemi ya. Nah, tapi di sini kita akan fokus untuk coba melihat apakah website ke depan masih relevan untuk baik itu untuk bisnis maupun juga untuk organisasi sesuai dengan tujuannya yang masing-masing gitu ya. Oke, sebentar. Oke, mohon maaf ada sedikit gangguan. Nah, jadi kalau kita coba lihat berdasarkan data ya di sini, mohon maaf sebentar ya, izin.
Permisi itu suaranya masih di mute, Mas. Mohon maaf. Ah iya, sorry. Oke. Oke, makasih. Sorry, saya lanjutkan lagi ya. Di sini kita lihat fakta dan datanya dari Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia atau APJI. Ini lembaga yang istilahnya mengakomodir kebutuhan jasa internet di Indonesia. Itu biasanya merilis data tahunan. Di tahun 2024 saat ini pengguna internet di Indonesia mencapai 221,5,6 juta orang. Kemudian kalau kita lihat juga di beberapa data lainnya, itu secara 70-70% konsumen menggunakan setidaknya dua platform. Jadi biasanya kita coba lihat riset ya, meneliti dulu apakah kita membeli sesuatu itu akan kita beli kalau memang barang ini istilahnya sesuai kebutuhan dan kredibel juga. Kemudian kita lihat juga data dari GA Capital Retail Bank, 81 pelanggan melakukan riset online sebelum membeli produk atau jasa ya. Terus kemudian juga di sini mayoritas pengguna di internet di Indonesia sebesar 41% itu menggunakan search engine ya. Jadi sampai detik ini walaupun media sosial jadi alternatif untuk mencari informasi, ternyata search engine atau mesin pencari masih relevan dan masih banyak digunakan. Kemudian juga di Indonesia ternyata 97% itu lebih, 97% lebih itu pengguna internet menggunakan Google. Jadi walaupun banyak alternatif, mungkin Bapak Ibu dan teman-teman semua biasa menggunakan search engine lain ya. Mungkin kalau di iPhone ataupun di layanan Apple itu ada Safari ataupun yang lain-lain, ada internet, ada Microsoft, ada Mozilla. Nah, ternyata majority masih menggunakan Google nih sebagai mesin pencarinya. Dan fakta-fakta ini menunjukkan bahwasanya ke depan potensi dari internet, kemudian potensi dari digital juga masih masih besar ya. Apalagi nanti di tahun 2025 kalau kita lihat pertumbuhan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi di Indonesia khususnya di bidang digital juga masih tinggi. Nah, data-data ini sebenarnya sangat menarik ya kalau kita lihat dan sebenarnya walaupun bahasanya saat ini mungkin istilah gaung produk digital itu mulai rame, tapi itu bukan berarti peluangnya semakin mengecil ya. Justru justru di situ kita lihat banyak sekali potensi-potensi yang ada di depannya gitu ya. Nah, fakta-fakta ini seperti kita lihat di data Google, kalau kita tahu secara general dan secara umum kita mengakses atau mencari informasi di Google itu kan diwadahi dengan website ya. Website jadi media untuk mewadahi kita mendapatkan informasi. Ya, kemudian kita bisa gali informasi di sana dengan memasukkan beberapa kata kunci. Dan kalau kita lihat juga bahkan sejarahnya antara umur umur media sosial dan website ternyata teknologi website lebih dahulu nih dibandingkan teknologi media sosial. Dulu mungkin kita beranggapan media sosial awal yang istilahnya menjadi perintis dan penggagas itu Facebook ya, Instagram. Ternyata ada lagi media sosialnya yang lain. Kalau tidak salah namanya Six Degrees ya, itu tahun 96. Kemudian juga sedangkan website itu sebenarnya pertama kali rilis itu di tahun 91. Nah, jadi sebenarnya peluang untuk menjadikan website sebagai media yang tepat itu masih besar ya, apalagi di Google sendiri ini masih tinggi sekali potensi di Indonesia. Oke, kita lanjut. Nah, sebenarnya kalau kita lihat apa sebenarnya manfaat website dan keuntungannya bagi bisnis dan organisasi. Pertama, kita punya kendali penuh nih atas branding dan konten yang kita masukkan. Termasuk kita punya kebebasan untuk mengkustomasinya sesuai dengan keinginan dan kebutuhan kita gitu. Karena website ini kalau kita kita bisa istilahkan seperti pasar ya. Jadi seketika kita istilahnya memiliki website, disitulah kita punya area tanah, kita punya pasar yang bebas nih. Kita mau apakan gitu. Jadi kita punya kebebasan untuk mengkustomasinya. Terus kemudian lebih terpercaya dan profesional ya. Jadi kalau mungkin Bapak Ibu dan teman-teman punya website, biasanya sudut pandang orang melihat lebih proper dan lebih lebih kredibel ya, baik itu bisnis ataupun organisasi. Dan kemudian informasinya itu lebih lebih bisa terakomodir. Anggaplah mungkin nanti bisnis ataupun organisasi dari Bapak Ibu sekarang lagi proses menuju besar ya. Nanti ketika besar kan akhirnya perlu informasi yang lebih kredibel sumbernya. Salah satunya website ya. Kalau kita di medsos, medsos sangat mudah sekali ya. Di medsos itu sangat mudah sekali kita menduplikasi akun ya, mengganti nama username. Sedangkan kalau di website itu kan kita identik dengan nama domain ya. Misal Bapak Ibu punya nama domain eh, sxy misal.com. Nah, sxy ini nggak bisa diduplikasi. Jadi ketika menggunakan nama domain tertentu, itu akhirnya sudah di clock gitu, sudah dikunci, kita harus menggunakan alamat domain yang lain gitu.
Jadi itu potensi untuk kita punya kredibilitas gitu, baik itu di target market ataupun di orang banyak. Kemudian juga peluang buat ningkatin omset melalui website ya. Jadi mungkin di Indonesia saat ini sedang gencar ya, sedang ramai juga penggunaan e-commerce. Data terakhir juga menunjukkan bahwasanya penggunaan e-commerce di Indonesia cukup tinggi dan tentunya bagi penjual-penjual yang istilahnya menjual produk di e-commerce itu juga akhirnya terjadi perang harga. Jadi lumayan lumayan berat kemudian kalau kita adu harga di e-commerce. Nah, opsi lainnya itu kita bisa memanfaatkan website untuk apa? Untuk menampilkan katalog, informasi produk kita, kemudian bahkan proses dari jual beli pun bisa diakomodir lewat website dan kemudian ini sifatnya langsung ke pembeli ya, pembeli dan tentunya ini tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu dan teman-teman semua punya konversi yang lebih tinggi. Kemudian juga jangkauannya lebih global dan 24 jam ya. Ini bisa diakses kapan aja dan kalau memang trafficnya bagus itu berpotensi itu bisa berada di posisi teratas. Tentunya dengan strategi khusus ya di sini dengan menggunakan SEO. Kemudian juga bisa terintegrasi dengan media sosial ya. Jadi istilahnya mungkin beberapa akhir ini muncul tuh statement lebih utama mana nih website atau media sosial gitu. Jadi diadu nih dua platform ini. Sebenarnya kalau saya melihat itu sebaiknya dikolaborasikan atau digabungkan ya. Jadi saling memberdayakan di situ. Media sosial bisa dimanfaatkan untuk memberdayakan website, website pun juga sebaliknya gitu. Jadi bisa saling saling bekerja sama. Pun sebenarnya ini nyambung soal keterbatasan media sosial. Karena istilahnya media sosial ini adalah kita istilahnya user atau pengguna di sana. Jadi kita harus mengikuti kebijakan dari pemilik media sosial. Ya, mungkin kita lihat algoritma di Instagram, di TikTok itu berubah ya tiap tahun dan tentunya ada update gitu. Nah, ini tentunya menuntut kita sebagai pengguna media sosial akhirnya menyesuaikan dengan cara kerjanya. Beda hal dengan website nih. Website kita yang punya lahan terserah kita mau kita apakan gitu kan. Jadi itu sesuai dengan kebijakan kita sebagai pemilik platform yang di sini maksudnya itu website. Nah, jadi akhirnya muncul nih pertanyaan dari sekian banyak manfaat, dari sekian banyak keuntungan yang akhirnya bisa diberikan oleh website bagi bisnis dan organisasi, kadang-kadang yang jadi pertanyaan gimana akhirnya menentukan dan memilih desain dan fitur website yang sesuai. Mungkin Bapak Ibu pernah lihat ya atau teman-teman juga pernah lihat ada website yang kelihatan desainnya proper ya, enak di mata, nyaman. Kemudian ada juga nih website yang rame ya, yang rame. Nah, gimana sih cara untuk menentukan desainnya dan kemudian fitur website yang sesuai kebutuhan? Kebutuhannya di sini kita kita kerucuti itu kebutuhan pengguna ya atau target dari yang kita sasar dari pembuatan website ini. Jangan sampai kebutuhannya kebutuhan kita aja. Nah, yang jelas jawabannya itu pahami kebutuhan dan tujuan. Di Nikita ini biasanya kalau ada orang yang mau buat website biasanya kami tanyain tuh di awal. Eh, Mas, Mbak atau Pak, Bu, biasanya Bapak, Ibu itu tujuan buat websitenya itu apa ya? Itu secara general ya. Tapi sebenarnya poinnya itu dari tujuan website tuh kalau kami tangkap itu ada tiga. Sorry. Pertama itu branding ya. Jadi sebenarnya orang umumnya itu ingin membranding. Apapun itu brandingnya. Baik itu entah itu jasa, entah itu sales, entah itu maaf, entah itu sales dan branding. Jadi biasanya sales dan branding ini jadi kata kunci. Ada yang memang orang berorientasi membuat website untuk membranding organisasi ataupun juga lembaganya gitu. Jadi ketika di-share atau disebarluaskan kelihatan lebih profesional dan lebih proper. Nah, ada juga memang yang buat website tujuannya ya untuk sales ya, untuk penjualan, memang diorientasikan untuk mendongkrak penjualan. Nah, dari branding dan sales, terus gimana Mas seandainya kita mau memadukan keduanya? Bisa aja jawabannya. Jadi ini websitenya dialokasikan untuk branding dan sales. Tapi kalau mau branding aja bisa. Kalau mau sales aja bisa. Jadi nanti menyesuaikan tuh dengan kebutuhan itu. Tapi kalau kami lihat secara general, kebutuhan dari pembuatan website itu ada tiga tadi. Pertama branding, kedua sales, yang ketiga itu branding dan sales kalau dikombinasikan. Nah, dari kedua itu antara sales dan branding sebenarnya akhirnya muncul pertanyaan website atau rancangan seperti apa sih yang cocok kalau kita mau branding doang, kalau kita mau sales doang, atau kalau kita mau branding dan sales, kira-kira rancangan seperti apa yang cocok? Nah, mungkin di sini ada istilah beberapa akhir ini seperti landing page ya. Nah,
Akhir-akhir ini sebenarnya kadang-kadang sering ketukar ya antara website dan landing page. Sebenarnya secara fungsi ini outputnya sama ya, kita akses di URL tertentu ya, tapi antara website dan landing page ini fungsi dan kegunaannya berbeda. Kalau Bapak, Ibu, dan teman-teman semua mengalokasikan untuk membranding, untuk menunjukkan keahlian atau portofolio apapun, ataupun profiling organisasi, itu lebih baik diarahkan ke website. Kenapa website? Nah, itu kan jadi pertanyaan. Karena website itu biasanya mereka secara struktur itu mengakomodasi atau merangkum beberapa informasi-informasi dalam skala banyak ya. Jadi mungkin kalau kita lihat tuh di website tuh ada beberapa menu pilihan gitu ya. Nah, itu website biasanya. Dan tujuannya biasanya untuk profiling, untuk branding dan lain-lain ya. Karena mereka mengakomodasi informasi dalam jumlah banyak gitu, dalam jumlah halaman banyak. Nah, sedangkan landing page biasanya dialokasikan untuk apa? Untuk penjualan biasanya atau konversi ya. Mungkin kalau kita menjual, misal di sini ada yang jual obat herbal gitu ya, udah dalam satu halaman itu full fokus untuk menjelaskan kelebihan obat herbal ini apa, kemudian nanti manfaatnya apa, kemudian gimana cara mesannya. Jadi informasinya fokus tuh untuk menjual si obat herbal aja. Nah, kalau website beda. Kalau seandainya obat herbal itu di website kan, akhirnya menginformasikan apa ini organisasi atau bisnis yang mewadahi obat herbal tadi, misal. Terus kemudian gimana kalau nanti kita mau beli ke tempatnya langsung gitu. Jadi itu lebih ke sana ya. Jadi perbedaannya antara tujuan tadi website dan landing page. Kalau kita lebih detail tujuannya antara website dan landing page itu ada di tujuan pertama, kemudian juga secara audiens. Website itu fokusnya untuk menampilkan informasi, kemudian sedangkan kalau landing page fokusnya itu untuk pemasaran ya, nanti harapannya itu ada penjualan. Nah, terus kemudian kalau secara relevansi kebutuhan, website ini bisa kita gunakan untuk jangka panjang gitu ya. Kalau landing page Bapak Ibu atau teman-teman buat misal tadi menjual obat herbal gitu ya. Nah, itu dan ngadain promo nih misal eh, promo akhir tahun, ya udah promo landing page itu dialokasikan selama 2024 akhir tahun ini. Nanti di tahun ketika sudah memasuki 2025 itu kan tentu informasinya baru lagi ya. Copywritingnya, penulisannya semuanya juga akhirnya baru lagi. Dan secara struktur informasi biasanya websitenya lebih informatif ya, informatif. Kemudian sedangkan landing page itu biasanya lebih persuasif ya, atau mendorong mendorong orang untuk membeli, mendorong orang untuk mengambil tindakan gitu ya. Jadi itu biasanya. Terus kemudian itu secara tujuan, jadi website dan landing page punya akses yang sama, sama-sama diakses di search engine, sama-sama di Google Chrome, sama-sama di Mozilla, tapi secara tujuan, secara maksud niatan awal mereka punya tujuan yang berbeda. Nah, yang jadi pertanyaan berikutnya, gimana nih sebenarnya cara kita memanfaatkan website untuk meningkatin omset dan branding ya, di sini branding organisasi. Nah, di sini ada dua cara, kalau versi kami ada dua cara. Pertama, kita bisa mengalokasikan usaha minimal atau hasil maksimal. Itu cara pertama tuh. Kemudian juga ada usaha maksimal dan nanti hasilnya maksimal. Kan harapannya kalau kita usaha hasilnya maksimal semua ya. Nah, tapi di sini kita coba bagi dalam dua kategori, itu usaha minimal hasil maksimal dan usaha maksimal dan hasil maksimal. Nah, untuk usaha minimal dan hasil maksimal di sini sebenarnya kategorinya itu simpelnya low budget gitu ya. Kita nggak begitu punya banyak budget atau bahkan minim. Gimana sih cara kita memanfaatkan kalau di sini kondisinya sudah punya website ya? Nah, pertama di sini pastikan websitenya mudah diakses dan informatif ya. Ada beberapa kasus itu websitenya lama sekali loadingnya. Nah, itu penyebabnya kenapa biasanya? Penyebabnya macam-macam ya. Salah satunya itu biasanya itu dari penyedia hostingnya misal. Kemudian juga bisa juga dari komponen atau ukuran file-file yang ada di website itu terlalu berat. Jadi loadingnya agak lama di situ. Nah, terus kemudian juga di situ kita fokus tuh buat memudahkan orang mengakses, kemudian juga pastikan informatif ya. Informatif di sini pastikan kalau memang itu tujuannya untuk branding, dikenali dan diketahui apa kira-kira orang kalau misal mau join organisasi atau mau kepo soal organisasi A, B, atau C, kira-kira orang bakal mencari apa sih? Apakah bakal mencari soal sejarahnya, apakah akan mencari soal struktur organisasinya, programnya.
Nah, itu pastikan informatif dan sesuai. Nah, itu dengan cara apa ya? Dengan cara memahami calon yang mau disasar ya, dengan cara kita berempati. Terus kemudian juga kita coba optimasi nih SEO ya, SEO. Mungkin secara secara simpel SEO itu kalau Bapak, Ibu dan teman-teman yang mungkin ya belum tahu, sesimpel ketika kita cari misal sambal misal ya bebek enak di Jakarta misal. Nah, itu muncul tuh website kita paling atas kalau usahanya bebek ya. Nah, dengan cara ngoptimasi itu, optimasi SEO ya di sini, itu istilahnya kita bakal muncul teratas. Nah, jadi bisa dengan optimasi SEO, terus kemudian juga pastikan juga profil bisnisnya yang jelas dan menarik ya, yang jelas. Kemudian kalau seandainya itu website, ini apa sih, bisnis apa sih, kemudian menjual produk apa sih, sudah berapa banyak sih yang dibantu atau diselesaikan masalahnya, itu dimunculkan semua tuh. Kemudian juga integrasi tuh ke media sosial. Nah, kalau biasanya di bagian bawah itu ada tuh link-link icon media sosial. Nah, itu usahakan juga tersambung tuh ke ke medsosnya ya, entah itu Instagram, TikTok, ataupun YouTube dan lainnya. Pun ada beberapa yang juga memberdayakan dan memanfaatkan WhatsApp ya. Mungkin kalau Bapak Ibu lihat itu ada tuh tombol WhatsApp di dalam website itu ketika klik diarahkan ke admin. Nah, itu harapannya juga fungsinya memudahkan orang ya bisa TikTokan karena juga mayoritas di Indonesia masih banyak ya pengguna WhatsApp dan familiar sekali. Nah, kemudian juga call to action-nya jelas ya. Jadi apa sih output atau harapan yang istilahnya diekspektasikan dari pembuatan website atau website ini? Misal, kalau kita coba Crowdcutie, tujuannya misal untuk meningkatkan penjualan. Berarti pastikan tombol CTA-nya itu mengarahkan untuk penjualan gitu. Entah itu diarahkan ke WhatsApp, entah itu diarahkan kemana. Nah, ataupun nanti tombolnya itu pun diarahkan untuk langsung memproses memproses pembelian ya. Bagi organisasi itu pun juga bisa, misalnya harapannya ketika join ataupun melihat di website itu diarahkan untuk mendaftar jadi anggota organisasi misalnya. Nah, itu pun juga bisa. Jadi pastikan CTA atau tombol yang biasa kita lihat dalam website itu jelas dan clear ya perintahnya apa. Nah, kemudian kalau kita lihat di usaha maksimal dan hasil maksimal, di sini kalau kita lihat itu kita bisa create konten ya, konten marketing yang komprehensif. Di sini kalau di website berarti konteksnya di sini artikel ya atau blog. Nah, di situ pastikan juga tulisan kita itu sesuai dengan kebutuhan orang. Nah, jadi pertanyaan gimana tuh ngecek informasi apa yang orang butuhkan. Nah, khusus di webinar ini saya informasikan cara mengecek ada salah satu tools itu layanan dari Google. Kita bisa ngecek tuh seberapa banyak orang yang mencari kata kunci tertentu. Misal tadi kayak misal bebek terenak di Jakarta gitu ya. Misal kita pakai seperti itu bisa kita ketahui tuh di search engine atau di Google kira-kira berapa banyak sih yang menggunakan kata itu. Nah, itu bisa salah satu tools yang bisa kita manfaatkan untuk menyiapkan konten yang lebih proper. Nah, nama toolsnya itu Google Keyword Planner ya. Nah, mungkin Bapak Ibu nanti bisa searching aja Google Keyword Planner, itu bisa kita manfaatkan. Ataupun kayak tadi, misal kalau teman-teman atau Bapak Ibu yang mungkin kayak tadi jualan obat herbal gitu. Obat herbal termurah di Jakarta misal. Nah, itu ketahuan tuh berapa banyak orang yang mencari dalam dalam sebulan. Kemudian sudah berapa banyak yang mencari, terus kemudian berapa kalau kita mau ngiklan berapa di situ. Nah, itu udah ketahuan. Nah, itu jadi membantu kita tuh untuk menentukan konten marketing. Kemudian juga search engine marketing. Nah, bedanya apa nih sama SEO dan SEM ya di sini ya. Nah, simpelnya kalau search engine marketing ini istilahnya kita naruh konten atau masang konten dan kita naikkan untuk berbayar. Intinya ngiklan ya gitu ya. Jadi kalau ngiklan di Facebook atau di Google kan kita IG Ads, Facebook Ads misal ya. Nah, di Google pun ada istilahnya itu SEM ya, SEM, Search Engine Marketing. Nah, nanti kalau Bapak Ibu searching tuh misal di Google dan lihat di paling atas ada tulisan sponsor ya. Sponsor itu berarti menggunakan SEM gitu ya atau Search Engine Marketing, dan tentunya seperti ngiklan di platform online digital manapun memang diarahkan untuk berbayar. Jadi ini iklan berbayar ya Bapak Ibu. Nah, sebagai disclaimer ya, ini sebagai disclaimer. Jadi konsep ngiklan di Google atau di search engine dengan di Facebook dan IG Ads itu berbeda ya konsepnya.
konsepnya di alokasi budgetnya agak berbeda. Nah, nanti yang jelas kalau Bapak Ibu penasaran, sepertinya perlu kita sediakan lagi forum lain gitu ya atau webinar lain karena memang pembahasannya panjang. Tapi intinya dari search engine marketing ini itu ketika kita searching lagi seperti tadi nasi bebek enak terenak di Jakarta gitu, itu bisa muncul teratas tuh gitu kan. Sedangkan kalau SEO butuh proses gitu. Nah, terus kemudian juga kita bisa personalisasi pengalaman pengguna gitu ya. Kalau pengguna kita siapa, kita bisa sesuaikan tuh informasinya, konteksnya, dan lain-lain ya. Terus kemudian juga perlu kita analisis dan evaluasi ya. Kita udah buat konten, kita udah ngiklan gitu. Kalau di usaha maksimal dan hasil maksimal ini, kita perlu lihat nih analisisnya. Apakah tujuan tadi, istilahnya kalau kita kerucutan misal untuk organisasi yang join gabung organisasinya lebih banyak, nah itu tercapai gak dalam sebulan misal. Kemudian apakah untuk penjualan tadi, apakah akhirnya terkonversi nih untuk penjualan untuk omset apakah membantu atau tidak itu kita perlu evaluasi secara secara intens ya bisa sekali 2 minggu bisa sekali sebulan gitu lebih baik sih sekali seminggu ya karena itu bisa ketahuan. Nah lebih enak ya untuk memaintenance-nya. Nah pada intinya untuk usaha minimal dan hasil maksimal ini lebih ke arah di sini kita low budget gitu ya kita sangat minimalis soal budget alokasi untuk mendapatkan manfaat dari penggunaan budget untuk apa? Untuk meningkatkan omset dan branding ya. Jadi kita benar-benar pure low budget di sini. Sedangkan kalau kita usaha maksimal dan hasil maksimal, di situ kita coba menggunakan budget di situ. Kita bisa ngiklan, kita create konten dan mungkin aja kontennya kita naikin iklan gitu yang diarahkan ke website gitu ya. Terus kemudian juga kita perlu analisis dan evaluasi ya. Nah, poin pentingnya di bagian usaha maksimal dan hasil maksimal ini ketika Bapak, Ibu, dan teman-teman semua akhirnya punya budget untuk mengalokasikan untuk iklan, salah satu mindset yang perlu kita coba korelasikan itu penting sekali bahwasanya iklan itu tidak menjamin penjualan ya, gitu. Jadi kan keputusan membeli itu kan akan berada di tangan calon buyer ya, calon pembeli ini kalau konteksnya bisnis ya. Jadi apa yang bisa kita usahakan itu yang jelas bagaimana kita membuat campaign, membuat iklan itu yang menarik gitu ya. Menarik dan istilahnya memang ini didasari oleh kebutuhan calon pelanggan kita gitu. Jadi perlu kita pahami juga di situ. Bahwasanya salah satu iklan itu adalah bentuk kita untuk istilahnya muncul atau visibilitas tampak di hadapan pengguna itu lebih besar kemungkinannya sehingga apa? Sehingga mendorong orang untuk melakukan transaksi atau membeli ataupun tadi ya untuk branding organisasi dan lain-lain. Itu poinnya ya untuk di bagian ini. Nah, ini studi case. Ini salah satu beberapa case website yang pernah dibuat ataupun difasilitasi oleh Nikita Teknologi. Nah, di bagian kiri ini adalah website furniture ya. Furniture. Di sini dulu cerita awalnya memang dari klien ini ingin menggunakannya sebagai katalog ya atau menginformasikan layanan produk dari dia. Kebetulan dia ini mebel ya, mebel Jati Jepara. Jadi dialokasikan untuk ke sana. Terus kemudian nanti untuk detailnya bisa dicek aja ya di websitenya ya. Karena kalau kita coba bedah fiturnya lama, jadi waktunya dibutuhkan. Terus di website ini juga dari klien juga mintanya website ini juga terintegrasi tuh dengan istilahnya payment gateway atau sistem pembayaran otomatis ya. Mungkin kalau simpelnya kalau kita lihat bisa kita tuh bayar menggunakan bank, berbagai macam jenis dompet digital. Nah, seperti itu. Nah, dari requestannya terintegrasi juga dengan WhatsApp ya, WhatsApp admin. Jadi nanti ketika mau pesan gitu kan, mau nanya-nanya dulu bisa tanya ke WhatsApp gitu. Seperti itu gitu ya. Nah, ini lebih akhirnya dari si klien atau pemilik owner dari itu kebutuhannya memang sejauh itu atau sesampai itu. Nah, akhirnya sejauh ini apapun nanti informasi yang ditanyakan oleh calon customer cukup men-share informasi ini aja, dialokasikan atau di-share aja link produknya, kemudian bisa dilihat nih detail-detail produknya. Pun kalau memang ada pertanyaan detail bisa diarahkan ke WhatsApp ya, ke WhatsApp dari si pemilik website ini gitu, ataupun adminnya. Jadi intinya dari website elaenggokmebelJatijepara.com ini ekspektasi atau dari si owner memudahkan untuk menampilkan katalog, kemudian juga
memudahkan juga calon customer untuk mengetahui detail-detail produknya, bahkan juga berkomunikasi secara intens ya soal produk ini. Terus kemudian kalau ini website ya yang di bagian kiri, yang di kanan ini landing page, landing page. Kalau yang di kanan ini fokusnya itu undangan digital pernikahan ya, undangan digital pernikahan. Dia cuma satu baris gini aja Bapak Ibu. Jadi nanti seperti yang tadi saya mention itu ada tombol ya, pesan sekarang kecil ini kelihatan. Pastikan di situ ada istilahnya tadi ya CTA, informasi itulah yang istilahnya nanti mengarahkan tindakan atau harapan untuk terkonversi. Di sini ketika diklik itu akan diarahkan tuh ke bagian bawah, tengah bawah itu untuk apa? Untuk melihat tema undangan ya. Nanti kalau ada yang cocok bisa diambil preview gitu. Nah, seperti itulah sebenarnya rancangannya. Jadi, ketika penggunaan pemilihan copywriting, informasi yang dipaparkan juga di situ diusahakan juga berhubungan dengan tujuannya tadi. Kalau tujuannya branding ya berarti kan informasinya lebih ke arah branding yang mengenalkan. Pun kalau memang tujuannya untuk sales, harapannya juga penggunaan kata ataupun copywritingnya memang mendorong atau persuasif dari layanan yang disediakan gitu. Seperti ini juga ada tombol WhatsApp ya, ada tombol WhatsApp. Oke, nah eh, terakhir untuk tips dan trik untuk memiliki website yang proper ya. Pastikan pertama itu Bapak, Ibu, dan teman-teman semua memilih nama domain yang sesuai branding gitu ya. Misal kayak tadi sudah punya nama akun Instagram misal eh, SXY gitu misal ya. Kemudian ternyata pas dicek di websitenya itu atau di domain ketersediaan domainnya sudah ada yang makai gitu. Nah, usahakan nama domain itu sesuai tuh dengan kata branding yang mau dikenalkan ke publik atau ke masyarakat ataupun ke target market. Nah, fungsinya apa? Fungsinya untuk memudahkan ya. Memudahkan, terus kemudian tips lebihnya lagi, usahakan nama domain jangan panjang-panjang ya. Jangan panjang-panjang. Dan kenali juga ekstensi domain itu juga punya kegunaannya masing-masing. Kayak semisal antara .com, kemudian juga .id itu berbeda tuh secara fungsi. Terus muncul biasanya pertanyaan, itu ngefek nggak ya kalau untuk ratingnya? Jawabannya tidak ya sebenarnya untuk rating di search engine atau di Google itu tidak memiliki efek sebenarnya. Tapi untuk sesuai konteks dan kebutuhan kan orang bakal nangkep nih. Dan mungkin di beberapa kita familiar banget penggunaan domain.com ya. Karena general gitu ya. Nah, jadi antara .com tadi, .co.id, .id itu berbeda. Terus juga misal kayak beberapa institusi pendidikan, semisal kayak universitas, misal pakai .ac.id itu pun juga beda tuh kegunaannya. Ada juga .sch.id. Nah, jadi pastikan tuh nama domainnya sesuai branding dan sesuai dengan layanan ataupun apa yang dikenalkan ke publik soal organisasi atau bisnisnya. Kemudian juga memilih layanan hosting yang ideal ya. Pastikan hostingnya itu proper gitu ya. Saat ini memang banyak ya penyedia layanan hosting. Mungkin kalau untuk informasi awal, hosting itu sesimpel seperti kita menyimpan data-data kita. Jadi kalau kita membayangkan kita punya satu lahan, entah itu rumah, entah itu tanah, entah itu ruko, hosting itu tempat kita menyimpan bangkunya, menyimpan mejanya gitu. Pun kalau di website sama, seperti kita menyimpan gambar tuh di hosting, kita menyimpan tulisan teks informasi juga di hosting. Nah, jadi nanti hosting itu tempat menyimpan data-data yang kita munculkan di website. Sedangkan domain tadi seperti alamatnya ya, alamat.com itu alamat domainnya untuk orang tahu nih kalau mau ke website A gitu harus buka domain apa gitu ya. Nah, kita balik lagi ke hosting. Jadi pastikan juga memilih layanan hosting yang ideal gitu. Terus kemudian juga memahami tujuan pembuatan website. Tadi ya, tujuan pembuatan websitenya untuk apa? Apakah untuk branding, apakah untuk sales, apakah untuk branding dan sales itu pastikan juga pahami tujuannya. Terus kemudian juga optimasi mobile first. Mobile first ini pengguna pengguna smartphone ya, karena juga mayoritas saat ini memang eh, smartphone banyak digunakan perangkatnya gitu. Jadi pastikan juga website yang kita punya atau akan kita punya itu proper, enak dilihat gitu ya. Di tampilan smartphone pun juga enak dilihat. Kemudian juga website bisa jadi alat utama nih untuk kita membangun ekosistem digital marketing gitu ya. Kita bisa nulis blog, kita bisa nulis artikel macam-macam dan pastikan juga tulisan blog yang kita punya itu ketika kondisinya websitenya masih baru, baru ini dalam artian baru selesai gitu, baru jadi, itu kita share, kita sebarluaskan juga.
Nah, disitulah kita istilahnya menyebarluaskan soal kita punya website gitu. Terus kemudian juga, nah dari ini kan sifatnya teknis. Kalau memang akhirnya belum belum bisa ataupun membutuhkan waktu untuk mempelajarinya dan istilahnya kebutuhannya cepat gitu ya. Nah, bisa aja dioper ke jasa pembuatan website ya salah satunya nih kita teknologi. Seperti itu sebenarnya tips triknya untuk memiliki website yang proper dan sesuai kebutuhan yang harapannya nanti berefek tuh untuk meningkatin omset, kemudian juga untuk membangun branding organisasi Bapak Ibu dan teman-teman semua. Oke, itu aja mungkin penjelasan dari saya. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya kembalikan ke Aida, moderator. Oke, wah luar biasa sekali ya sharing-sharing yang disampaikan Kak Farhan tadi, yang pastinya menambah insight baru nih bagi kita semuanya. Oke, kita di sini jadi tahu ternyata website itu banyak manfaatnya ya dan bisa untuk branding, promosi ataupun juga penjualan. Dan pada kesimpulannya nih ternyata website tidak kalah penting juga dengan sosial media dan masih relevan tentunya di tahun 2025. Oke, baik. Sebelum masuk ke sesi tanya jawab, sudah pada ngantri ini, akan ada sekilas informasi terlebih dahulu dari Kak Farhan. Silakan Kak Farhan. Oke, ya Aida, terima kasih lagi. Ya, Bapak Ibu dan teman-teman semua, ini spesial kami infokan ke Bapak Ibu semua dan teman-teman semua di webinar website Mastery 2025. Tadi setelah penjelasan ringkas ya, ringkas soal website, kegunaannya, manfaatnya dan istilahnya bagaimana kita memanfaatkan untuk peningkatan bisnis ataupun juga untuk branding organisasi. Tentunya di situ kita juga istilahnya harus mempunyai website ya. Kita harus punya website. Nah, spesial untuk Bapak Ibu dan teman-teman semua, khusus untuk di webinar ini, kami memberikan istilahnya info diskon ya, diskon. Jadi kebetulan tadi Nikita Teknologi memang berfokus untuk pembuatan jasa, perawatan, pembuatan hingga perancangan website. Jadi menutup akhir tahun 2024 ini, kami memberikan diskon. Semua layanan yang kami berikan itu akan ada diskon 10%, baik itu pembuatan, perawatan, ataupun perancangan. Jadi ini bisa dimanfaatkan. Harapannya ini bisa membantu Bapak Ibu untuk punya website yang proper sesuai kebutuhan yang nanti harapannya bisa berefek baik itu untuk bisnis maupun untuk organisasi. Dan ini penawarannya hanya berlaku sampai 31 Desember ya 2024. Begitu kira-kira, semoga bisa membantu dan bisa berkontribusi ke Bapak Ibu baik itu ke bisnis maupun organisasi. Mungkin itu Aida. Oke, siap. Wah, informasi yang menarik banget nih buat Bapak Ibu dan teman-teman semuanya ya. Dan bagi Bapak Ibu semuanya yang ingin mengetahui lebih lanjut, bisa langsung berkunjung ke websitenya Nikita Teknologi dan juga sosial media Instagramnya @nikitateknologi. Baik, karena di sini sudah banyak sekali yang ingin bertanya, langsung saja kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Akan dimulai terlebih dahulu dari yang pertama banget nih. Ada Kak Ivan, silakan Kak Ivan untuk menyampaikan pertanyaannya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya adalah Ikhwan Saiful Wari Aziz. Saya dari asal Banyumas, Jawa Tengah, dan saya dari Ketua Komunitas Sahabat Disabilitas Indonesia. Dan apa yang pertama saya akan menanyakan bagaimana sih cara untuk membuat website dan untuk menyimpan dokumen atau menyimpan file untuk apa ya seperti nama-nama organisasi dan juga nama-nama yang semacam kayak sekretaris atau kayak gitu. Nah, terus yang kedua, saya kan mempunyai produk ya atau mempunyai bisnis gitu kan. Eh, Bagaimana untuk pembuatan website juga untuk menyim apa ya untuk berjualan tapi menyimpan di website gitu, gak seperti gambar-gambar yang produk-produknya gitu kayak gitu. Terima kasih Mas Farhan. Oke, baik. Terima kasih Kak Ivan atas pertanyaannya. Hmm. Bisa langsung dijawab oleh Kak Farhan? Oke, langsung ya, siap. Ya.
Ya, makasih Mas Ikhwan ya Ya, pertanyaannya. Pertama soal tadi ya, cara untuk lebih ke arah menyimpan dokumen-dokumen organisasi ya, dokumen-dokumen penting ya di sini ya. iya betul. Oke. Eh, Kalau saya sih menyarankannya Mas lebih ke arah tergantung dokumennya ya. Tergantung dokumennya. Pun dokumen ini sifatnya apakah sensitif gitu ya ataupun tidak. Terus kemudian pertama itu. Yang kedua, akses dokumen ini memang dialokasikan untuk diakses publik ataupun tidak gitu kan. Kalau tidak kan lebih baik istilahnya tidak kita share secara meluas ya karena kan memang kebutuhannya bukan ke sana. Nah, kalau mungkin dokumen yang soal ADART, misal organisasinya, kalau kemudian memang ada hasil-hasil rapat gitu kan, bisa aja kita taruh di website, pun sekaligus kita mendokumentasikan kegiatan rapatnya tuh. Kita buat kayak seperti eh, post artikel berita gitu ya, bahwasanya sudah ada kegiatan A, B, C, dan D gitu. Nah, itu yang pertama sih, jadi lebih ke arah menyesuaikan nih, si dokumen itu digunakan atau kebutuhannya untuk apa bagi organisasi. Terus yang kedua soal website untuk bisnis ya, website untuk bisnis. Kalau tadi kalau orang bisnis kan harapannya cuan ya Mas, simpelnya gitu ya. Ya, harapannya cuan. Nah, tapi sesimpel ini, sesimpel kalau Mas Ihwan memang mengharapkan atau istilahnya menargetkan untuk ini sifatnya mendongkrak penjualan, kemudian juga dari sisi budget istilahnya belum begitu besar untuk bahasanya investasi ke dalam website. Kalau saran saya sih lebih ke arah landing page gitu ya, landing page. Tapi fokusnya tadi di landing page itu kita fokus untuk istilahnya menjelaskan produk ini apa, masalah apa yang bisa diselesaikan gitu. Nah, kalau seandainya nanti ada budget ataupun memang ada alokasi dana lebih untuk membuat website dan lain-lain, nah dari website kita sebenarnya bisa buat tadi ya, kita bisa buat dua sekaligus, bisa untuk branding sekaligus untuk bisa penjualan atau landing page gitu. Nanti lebih ke arah penyesuaian ke bahasanya, ke dana yang udah kita siapin, kan harapannya dengan via digital ini produk yang kita siapkan bisa menjangkau lebih luas kan gitu. Jadi nanti kembali lagi ke Mas Ikhwan. Balik lagi yang pertama dengan kebutuhan organisasinya bagaimana, kemudian juga dengan istilahnya alokasi untuk dananya apakah memang udah siap nih untuk landing page atau website gitu. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan. Oke, terima kasih Mas Farhan. Siap Mas Ikhwan. Baik, terima kasih Kak Ivan atas pertanyaannya. Semoga bisa menjawab ya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Evelyn Margareta. Silakan Kak Evelyn. Terima kasih banyak Kak Ida atas kesempatannya. Selamat malam Kak Farhan, izin bertanya. Yang pertama, bagaimana bisnis dan organisasi itu dapat memastikan bahwa website itu tetap relevan dan memberikan nilai tambah yang berbeda, mengingat banyaknya kita tuh kompetitor yang memiliki skill di UI UX, graphic design, dan front-end developer, dan sebagainya. Dan banyak juga platform dan tools digital lain yang menawarkan solusi serupa untuk meningkatkan visibilitas dan konversi di era digital yang semakin terfragmentasi. Lalu yang kedua, dalam konteks meningkatkan omset dan branding, apa manfaat website sebagai aset digital dapat dikalahkan oleh fleksibilitas dan biaya yang lebih rendah dari landing page atau platform dari media sosial? Lalu jika iya, bagaimana kita UMKM dapat memutuskan strategi digital yang paling efektif? Terima kasih Kak Farhan. Baik, terima kasih Kak Evelyn atas pertanyaannya. Silakan Kak Farhan untuk bisa menjawab. Oke, ya siap. Makasih ya Mbak Evelyn pertanyaannya. Pertanyaannya mendetail sekali gitu ya. Detail sekali. Pertama soal tadi ya cara mengetahui bahasanya performa ya website ini berjalan maksimal proper itu gimana. Nah, sesimpel sebenarnya kalau kita lihat itu kembali lagi ke tujuan kita tadi. Apakah website tadi tujuan yang kita udah set up ketika di awal pembuatan website itu terpenuhi atau enggak itu? Nah, misal tadi untuk penjualan, ada gak orang yang jual dari via atau wasilah website gitu kan? Ada gak orang akhirnya dari sana? Kemudian untuk branding itu. Branding itu walaupun bahasanya kita bisa aja sih menggunakan media sosial gitu. Tapi ada juga beberapa strategi digunakan itu kita cari attention dari sosial media nanti kita lempar ke website ya.
Nah, tapi pada intinya kalau untuk branding itu kita lihat traffic website kita. Banyak ya toolsnya. Kayak misal kalau tools untuk melihat traffic website tuh kayak Google Analytics gitu-gitu ya. Kita bisa lihat itu kira-kira ada gak yang berkunjung hari ini. Per tiap hari itu bisa kita track gitu. Nah, dari situ akhirnya kita tahu nih apakah tadi kalau untuk tujuannya bisnis itu tercapai, ada sales di sana via website, pun kalau ada traffic dari pengunjung website, apakah trafficnya ini berpengaruh. Pun kalau di website tuh kita bisa lihat juga tuh Mbak Evelyn, berapa lama orang membaca artikel kita di link tertentu itu bisa kita ketahui gitu. Beda hal ya dengan sosmed, kita kan tidak tahu ya pembaca itu membaca. Misal kalau kita buat konten carousel atau tulisan itu kan kita nggak tahu. Tapi kalau di website itu kita bisa lihat. Nah, dari data itu kita bisa membuat keputusan tuh. Kira-kira ini kalau pembacanya sebentar, konten kita relevan gak sih? Sesuai ekspektasi mereka gak sih? Atau apa yang mereka cari? Tapi juga nggak menutup kemungkinan ya mungkin mereka lagi di jalan kan, atau lagi di mana mereka tinggalkan gitu. Tapi yang jelas itu bisa kita track kalau via website dan kita punya data itu. Terus yang kedua tadi, boleh diulang Mbak di poin yang kedua? Oh ya, saya izin mengulangi bagaimana cara meningkatkan omset dari website yang semakin mungkin akan dikalahkan dengan fleksibilitas dan biaya yang lebih rendah dari landing page atau media sosial, Kak. Oke. Nah, kalau untuk website tadi ya, yang sempat juga saya mention di awal soal kegunaannya memang alokasinya untuk branding. Tapi kalau punya website bisa juga sih, kalau kita mau branding dan sales juga kita bisa manfaatkan. Nah, soal alokasi dana sebenarnya di sebagai informasi juga ya tadi ya. Di sistem kalau kita ngiklan bahasanya di Google itu, kalau kita lihat kita ngiklan di Google, sorry di Facebook Ads, di IG Ads kan, misal kita punya budget ngiklan 100.000 gitu ya. 100.000 dengan istilahnya impresi atau informasi ini akan tersebar misal ke 1.500 jangkauan gitu kan. Nah, 100.000 itu kan udah tuh kita 100.000 untuk 1.500 jangkauan, dan iklan ini akan berlangsung misal sampai 7 hari ataupun kurang dari 7 hari gitu ya. Ya udah 7 hari iklan 100.000 dengan janji 1.500, ya udah kan habis selama 1 minggu ya 7 hari. Nah, itu kalau teknis di Facebook atau di IG Ads iklannya. Nah, kalau di Google cara cara kerjanya berbeda. Di Google itu biasanya mereka menghitungnya ketika misal tadi Mbak Evelyn punya punya apa ya, misal punya produk A gitu ya, produk A.com misal websitenya, terus dinaikin ke iklan. Setiap klikan iklan itu nanti yang istilahnya terpotong tuh saldonya terpotong, dan itu nanti kita bisa track. Misal Mbak Evelyn tadi jualan herbal misal ya. Nah, kata herbal itu kalau di iklan itu berapa tuh budgetnya, itu ada tuh informasinya. Nah, tadi yang sempat saya mention, toolsnya itu Google Keyword Planner. Dari situ kita bisa menyesuaikan dengan budget iklan. Nah, soal iklan pun kalau saran saya sih kalau di website itu ya, kalau namanya namanya iklan tadi juga ya, di awal kita coba masih testing apakah sesuai kebutuhan atau enggak. Memang di awal lebih baik sih bahasanya kita coba pelan-pelan dulu aja, nggak usah langsung alokasi besar ya. Menyesuaikan juga kemampuan dari dari budget yang kita punya gitu. Itu mungkin Mbak Evelyn jawabannya. Terima kasih banyak Kak Farhan atas jawabannya. Ya Mbak Evelyn. Oke, baik. Terima kasih Kak Evelyn. Semoga terjawab ya. Baik, untuk selanjutnya itu ada pertanyaan dari Kak Vicky yang sudah dari tadi nih Kak raise hand-nya. Oke, tapi Kak Vicky ini juga menuliskan di kolom chat. Saya Vicky dari Yogyakarta, izin bertanya. Yang pertama, apa saja tantangan dan langkah-langkah untuk memiliki website yang proper? Adakah solusinya, Kak? Terus untuk pertanyaan yang kedua, apa saja jenis produk digital atau jasa yang bisa dijual untuk menambah omset penjualan? Itu pertanyaan dari Kak Vicky, Kak Farhan bisa untuk dijawab. Karena Kak Vicky berhalangan untuk on mic. Oke, oke, siap. Oke, makasih Mas Vicky ya pertanyaannya. Pertama untuk tadi sempat di-mention soal sesuai dengan ini ya strategi dan gimana cara-caranya. Betul. Nah, untuk strateginya sebenarnya kenali dulu ya kebutuhannya apa ya. Kalau umumnya biasanya kalau untuk bisnis kan tadi ya, sales misalnya penjualan gitu. Nah, penjualannya itu nanti dari
Kak Vicky ini tujuannya apa? Apakah memang untuk menjadikan website jadi platform utama untuk menjelaskan produk dan lain-lain? Berarti kalau memang ke sana arahnya, pastikan juga informasi di website itu lengkap gitu. Jadi ketika orang menanyakan misal produk A gitu, Kak Vicky tinggal share aja link websitenya ke sana gitu kan, link websitenya. Terus kemudian juga kalau memang untuk bisnis juga, pastikan juga Kak Vicky itu istilahnya karena di Indonesia masih mayoritas WhatsApp ya, media komunikasinya pun juga menyantumkan nomor WhatsApp. Itu pun juga menyesuaikan juga dengan bisnis, karena tiap bisnis, setiap usaha kan beda ya, kasus dan kebutuhan orang-orangnya. Nah, jadi poinnya ke sana. Nah, untuk langkah-langkahnya tadi yang pertama tentukan tujuan, tentukan tujuan. Tujuan ini kan luas ya bagi bisnis. Bisa dapetin penjualan atau bisa di awal itu nggak langsung penjualan, istilahnya mengenali dulu. Ini kita jualan produk A loh, kita produk B loh. Kemudian juga manfaatnya ini loh gitu. Nah, itu bisa diakomodir lewat konten, misal konten blog dan lain-lain. Jadi stepnya bisa langsung simpelnya hard selling dulu atau soft selling dulu. Terus kemudian jika lo sudah nanti ya tadi pelan-pelan kalau mau biasanya dapetin attention lebih besar tadi ya dengan iklan. Pun kalau enggak mulai dengan orang-orang terdekat ya. Orang-orang terdekat apa yang bisa dibantu dan kira-kira produk kita bisa menyelesaikan enggak. Nah, kalau soal produk digital tadi banyak ya produk digital, bisa ebook, bisa kalau kita punya keahlian tertentu bisa buat video online ya, video online. Terus kemudian artikel pun juga sebenarnya produk digital ya. Nah, tentunya di sini pun sebenarnya keahlian kita aja yang istilahnya kita share ulang itu juga lebih mempermudah ya. Mempermudah sambil mungkin teman-teman menambah variasi keahlian lainnya untuk diceritakan ulang kan. Nah, itu bisa berupa tadi ya video, bisa berupa e-book atau buku digital ataupun tulisan gitu ya. Nah, jadi sebenarnya opsinya banyak ya. Tinggal nanti disesuaikan aja dengan target, dengan kebutuhan orang yang Kak Vicky targetkan tuh kira-kira mereka lebih cocok itu medianya apa sih gitu kan. Produk digital itu kan sebenarnya media ya untuk mendapatkan informasi. Nah, sesuaikan di medianya dan kebutuhan dari target produk digitalnya. Mungkin itu. Oke, baik. Semoga terjawab ya Kak Vicky. Selanjutnya, pertanyaan dari Kak Kena. Kak Kena raise hand, silakan. Kak Kena bisa on mic. Oke, sepertinya Kak Kena berhalangan untuk on mic. Assalamualaikum Oh, Kak. Iya, bisa. oke, baik. Silakan Kak Ini Kena. sempat keluar masuk Zoom, mohon maaf ya Kak, karena kendala jaringan internet. Iya Kak Aman. Baik, saya izin mau tanya. Assalamualaikum Kak Farhan. Kak, bagaimana website yang akan kita buat itu dapat digunakan untuk membangun hubungan emosional dengan pelanggan melalui storytelling ya Kak? Dan bagaimana juga teknologi seperti AI dan juga chatbot dapat meningkatkan keterlibatan pengguna terhadap website kita, serta seberapa penting keamanan website dalam menjaga kepercayaan pelanggan terhadap brand yang akan kita pasarkan ya Kak. Terima kasih banyak Kak Farhan dan terima kasih Kak Aida. Baik Kak, sama-sama Kak Kena atas pertanyaannya. Silakan Kak Farhan. Oke, ya, makasih ya Mbak Kina pertanyaannya. Nah, soal hubungan emosional ya, hubungan emosional dengan pelanggan dengan cara storytelling. Ini menarik sih soal soal storytelling ya. Jadi orang membeli karena sudah kena tuh emosionalnya. Mungkin kalau simpelnya itu slogannya kayak kita membangun hubungan yang awalnya transaksional, akhirnya jadi personal gitu kan. Nah, yang biasanya gimana tuh cara membangunnya? Yang jelas kita coba kenali dulu ya targetnya itu siapa gitu. Misal Kak Kena ini produknya apa gitu kan. Pahami juga kebutuhannya. Pun sebenarnya untuk memahami kebutuhan itu macam-macam juga caranya. Kita bisa bisa bahasanya cari cari informasi lewat online bisa, lewat lewat searching ataupun manfaatin AI ya, ChatGPT, Gemini dan lain-lain. Itu kita bisa coba pahami. Terus kemudian, nah biasanya setelah itu kita coba validasi, benar gak nih, kan gitu. Karena sistem kan kadang-kadang kita belum belum make sure atau memastikan memang ini gak yang dibutuhkan. Jadi kita bisa kenali tuh kebutuhannya di sana. Buat apa? Buat bangun hubungan emosional ya.
buat bangun hubungan emosional pun nanti kalau kita bercerita itu relate konteksnya dengan yang kita mau bangun nih hubungannya emosional. Dan tentunya kalau hubungan emosional ini butuh waktu ya, butuh waktu gitu. Itu yang saya mention butuh waktu. Nggak sehari kenalan gitu langsung langsung akrab gitu kan juga butuh proses. Terus juga soal AI dan chatbox ya. Chatbot itu, sorry, chatbot. Nah, chatbot ini sebenarnya teknologi yang cukup membantu ya di beberapa industri karena dia akan menjawab pertanyaan yang bahasanya kemungkinan akan dipertanyakan ulang gitu. Nah, justru dengan ada AI dan chatbot saya lihat sebenarnya website ini masih masih bisa memfasilitasi ya kebutuhannya. Terus kemudian secara interaksi juga istilahnya menghemat waktu ya, waktu kalau bahasanya mungkin kalau ada CS menghemat waktu CS untuk menjawab pertanyaan ulang gitu kan. Tapi tetap ya chatbot itu butuh dilatih gitu ya, dikasih informasi, dikasih tahu kalau ditanya ini jawabnya ini loh gitu-gitu kan. Itu butuh dilatih. Pun sama AI gitu. AI pun kita bisa manfaatkan. Tadi ya contohnya kita bisa coba bangun atau kita cari informasi secara secara kebutuhan calon pelanggan kita secara emosional kira-kira apa sih yang mereka butuhkan. Jadi AI bisa jadi teman discuss dan validasinya ke orangnya langsung. Chatbot tadi bisa memudahkan kita di website untuk menjawab pertanyaan yang berulang-ulang gitu. Terus kalau soal keamanan penting ya, sebenarnya keamanan itu penting sekali. Apalagi kalau Bapak Ibu teman-teman semua website itu website yang ada terjadi transaksi gitu. Transaksi itu juga data-datanya konfidensial ya. Jadi pastikan juga soal keamanan juga proper gitu ya, proper dan juga ideal gitu. Nah, itu mungkin kalau soal pentingnya keamanan, jadi memang perlu dibangun juga. Karena nanti kalau mungkin aja, sewaktu-waktu kalau mungkin ada calon customer, calon buyer yang mau membeli dan waktu itu websitenya entah lagi kena retas atau apa kan akhirnya ini ya, akhirnya hilang tuh kesempatan yang bahasanya mungkin selangkah lagi itu. Mungkin itu Mbak Kina, semoga berkenan. Ya, baik. Terima kasih Kak Farhan atas jawabannya. Semoga terjawab ya Kak Kaina. Oke, Baik, terima kasih banyak Kak Farhan dan Kak Aida. sama-sama Kak. Selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Dimas. Boleh nih Kak Dimas untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, saya Dimas dari Steven Genetik Indonesia. Saya bermitra di Jakarta Timur sekarang. Ya, saya merupakan salah satu dari dua karyawan yang mengerjakan bagian website kebetulan. Nah, saya sendiri memegang di bagian WordPress ya. Nah, ini WordPress kemarin tuh ada kejadian gitu, Kak. Kemarin tuh ada malware yang sempat ngeganggu gitu di website WordPress. Dan saya masih kurang paham sih itu penyebabnya apa. Jadi kira-kira saya mau bertanya ke Mas Fahran ini, kira-kira apa yang nggak direkomendasiin di website kalau digunakan di WordPress gitu, buat WordPress buatnya. Jadi ketika saya buat tuh tidak bisa diotak-atik karena saya baru ngerasa kalau itu ada malware di situ gitu. Makasih Mas, mungkin itu yang bisa saya tanyakan. Oke, menarik nih pertanyaan dari Kak Dimas. Silakan Kak Farhan. Oke, makasih ya Mas Dimas. Tadi soal malware ya, WordPress. Tadi apa ya, di bagian akhir tuh menghindari malwarenya atau apa ya? Ya betul, maksudnya mungkin ada fitur-fitur yang tidak boleh Oh, diakses gitu. oke. Ya, soal WordPress ya. Mungkin Bapak Ibu dan teman-teman semua, WordPress ini kalau saya informasikan salah satu tools atau salah satu media yang jadi alternatif kalau buat website itu nggak perlu belajar coding bertahun-tahun gitu ya. Nah, dia bisa tuh kayak kalau saya menganalogikan, kalau kita ngedesain pakai Corel, pakai Photoshop di awal-awal kan juga pusing ya. Kita bisa pakai Canva. Ngedit video kita belajar Premiere Pro, After Effects, Vegas Pro itu kan terlalu ribet pakai CapCut gitu kan. Nah, WordPress itu seperti itu kurang lebih gambarannya. Nah, kalau untuk soal untuk WordPress sendiri sebenarnya secara infrastruktur websitenya itu kan dia menggunakan fitur-fiturnya itu pakai plugin ya istilahnya. Nah, plugin-plugin itu sebenarnya yang perlu kita filter gitu. Nggak semua plugin itu kita butuhkan sebenarnya. Pun ada beberapa plugin itu ya kasus malware itu memang di WordPress ini ya istilahnya beberapa kali terjadi. Nah, kasus malware itu memang ya, itu bisa kita hindari dengan tadi meminimalisir penggunaan plugin. Terus kemudian juga hosting juga penting sih Mas Dimas, penyedia layanan hosting itu. Eh, Terus kemudian juga memang kalau kita secara teknis itu kita menggunakan apa istilahnya tema ya.
tema atau template itu juga perlu dicek juga bahasanya, source-nya atau kredibilitasnya gitu. Kadang-kadang kalau di WordPress tampilannya udah bagus nih, cocok nih sama selera, pas dipakai bisa lemot atau apa. Itu perlu kita cek cek dulu tuh, jangan asal ini doang. Sebenarnya kebutuhannya kan memudahkan, tapi jangan sampai dari memudahkan akhirnya memasalahkan di kemudian hari gitu kan. Nah, jadi kalau untuk konteks malware tadi ya bisa plugin tadi bisa di cross check, kemudian juga soal tema ataupun template tadi bisa dipastikan juga aman, terus kemudian soal layanan hosting tadi juga dipastikan hostingnya juga proper gitu. Gitu mungkin Mas Dimas. Terima kasih, semoga terjawab. Ya, oke, terima kasih Mas Farhan atas jawabannya. Oke, terima kasih juga Kak Dimas atas pertanyaannya, menarik sekali. Oke, selanjutnya em, kita urut dulu ya Kak satu-satu. Dari Kak Najla, di sini ada di chat atau mau on mic Kak? Silakan Kak Najla. Malam, Kak, apa suara saya terdengar? Aman Kak, terdengar. Oke, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Saya Najwa Azalin dari Bekasi. Izin bertanya ya, Kak. Seberapa penting sih penggunaan HTTPS dalam penggunaan website dalam memaksimalkan keamanan website dan peningkatan SEO di search engine Google, Kak? Untuk pertanyaan kedua, bagaimana membangun personalisasi website yang efektif, user-friendly, dan eye-catching? Khususnya jika kita tidak memiliki pengalaman di UI dan UX untuk website itu, apakah ada tools Kak yang dapat dimanfaatkan, Kak? Terima Oke, kasih, Kak. terima kasih Kak Najla atas pertanyaannya. Silakan Kak Farhan untuk bisa menjawab. Oke, ya makasih Kak Najla ya tadi pertanyaannya. Ya soal HTTPS itu tentunya kalau soal keamanan ya, itu yang jelas dia akan ini ya mengenkripsi ya atau istilahnya mensandikan gitu informasi-informasi yang kita punya, entah itu informasi user kita, informasi akses website kita. Jadi orang nggak gampang gitu loh dapat, oh ini website ini ternyata informasi penggunanya ini gitu, atau eh, informasi kredensialnya ini. Nah, HTTPS itu fungsinya itu. Nah, jadi sebenarnya sangat istilahnya untuk standar keamanan standar ya, HTTPS itu useful lah, sangat berguna sekali. Terlebih nanti kalau mungkin ditambah keamanan yang lain pun sebenarnya juga bermanfaat. Tapi untuk standar keamanan untuk website yang istilahnya diakses secara publik, HTTPS itu bisa dibilang opsi opsi minimum lah untuk keamanan. Terus kalau soal tadi pertanyaan berikutnya, gimana sih kalau kita istilahnya untuk membangun website yang personal gitu ya, user friendly, enak, eye catching dan istilahnya experience-nya baik. Apakah ada tools? Banyak ya kalau tools. Itu sebenarnya kalau dieksplor lagi, kalau tadi kayak tadi Mas Dimas mention menggunakan WordPress, di WordPress pun juga ada pakai AI itu. Nanti dimasukin aja prompt-nya, perintahnya apa, request-nya apa, nanti bakal dibantu. Dibantu sesuai kemampuan AI-nya ya. Tapi kalau kita punya kebutuhan tertentu spesifik, tentunya kan kita perlu perlu kita perbaikin tuh atau perlu kita improve lagi sesuai dengan kebutuhan kita. Tapi kalau untuk penggunaan AI bisa bisa menggunakan tadi tools Elementor. Pun kalau saya lupa ya di Figma sekarang sepertinya kalau ngedesain kan ada itu bisa pakai Figma tuh ya. Nah, Figma sekarang kalau tidak salah juga bisa udah mengakomodir sih pakai AI. Tapi saya belum coba explore sampai sejauh sejauh sana. Tapi kalau saya dengar terakhir di conference-nya Figma kalau tidak salah itu udah ada tuh fitur AI-nya. Gitu mungkin kalau jawabannya ke Mbak Najla. Oke, baik. Semoga terjawab ya Kak Najla. Apakah ada feedback? Oke, aman. Sama-sama Kak Najla. Oke, karena ini banyak sekali pertanyaannya dari teman-teman. Apakah satu lagi Kak atau dicukupkan Kak? Oke, mungkin dua lagi kali ya. Oh, dua lagi. Dua lagi. Nanti Baik, kita bisa discuss di grup kalau mau ini. siap. Selanjutnya, tadi yang tercepat dulu ya, ada Kak Monica Septasari. Ji, silakan Kak. Bismillah, Assalamualaikum. Terima kasih untuk Kak Aida. Ya, sama-sama Kak. Silakan. Bismillah, saya izin bertanya untuk Kak Farhan. Saya memiliki brand yaitu
rencananya mau buka butik tuh, Kak. Tapi kan saya nggak apa ya, eh ibaratkan nggak terlalu aktif dalam sosial media gitu, Kak. Nah, yang saya ingin tanyakan, jika brand tersebut kan belum terkenal tuh, sebaiknya menggunakan e-commerce atau marketplace, Kak. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih Mbak Monica ya pertanyaannya. Nah, untuk yang bagus yang mana nih ya? Pakai kita pakai platform e-commerce aja atau pakai tadi website ya, website sendiri gitu ya. Kalau boleh tahu Mbak Monica spesifik butiknya itu sudah istilahnya itu masih tahap planning kah atau memang udah siap produksi gitu running bisnisnya? Mungkin untuk persiapannya 85% ya, Kak. Tinggal launching ya, kayak gitu, Oh. Kak. Oke, oke, siap. Nah, soal tadi ya, sekarang untuk konten ya, konten. Tapi kalau saya sarankan akhirnya tools marketing yang istilahnya di era sekarang ya, mau tidak mau ya, kita harus ngonten gitu ya, pilihan opsinya. Kalau memang tadi alokasikan untuk mengenalkan gitu. Kenapa harus ngonten gitu? Ya memang salah satu tools lainnya sih sebenarnya untuk konteks pemasaran masih juga sih kita bisa mengenalkan mulut mulut by mulut gitu ya, kita menjelaskan ataupun nanti kalau memang bagus produknya dikenalkan lagi, tapi ya bahasanya seberapa efektif tuh dengan cara mulut ke mulut dan seberapa effort tenaga yang dikeluarkan gitu. Di akhirnya konten pun jadi opsi. Pun kalau sekarang kan ada ya faceless istilah kontennya ya, tidak ada wajahnya, kita bisa ngonten tuh cuma menjelaskannya aja ataupun mungkin shoot-shoot videonya gitu. Tapi kalau untuk konten akhirnya sesuaikan juga ya sama target market. Tapi kalau butik ya salah satunya yang bisa efektif pemasarannya yang lewat konten. Nah, terus kalau memang ini disesuaikan juga dengan tim ataupun ininya Mbak Monica, apakah istilahnya bisa memberdayakan tim atau untuk memompa memompa kontennya tadi bisa bisa istilahnya diperbantukan oleh orang gitu kan. Itu kan istilahnya ada biaya operasional dan lain-lain gitu ya. Nah, di situ sebenarnya lebih penyesuaian di sana. Pun kalau nggak ada akhirnya kan sebagai owner gitu kan. Karena kita yang punya bisnis, kita yang bangun ya mau tidak mau gitu kan. Tapi pun nanti disesuaikan dengan kondisi Mbak Monica. Nah, soal e-commerce dulu atau apa istilahnya atau masang di e-commerce dulu atau di website dulu. Eh, Kalau tidak salah sebenarnya di e-commerce juga ini ya menyediakan layanan ngiklan juga ya, layanan ngiklan. Tapi kalau memang untuk jangka panjang saran saya sebenarnya lebih ke website gitu. Mbak Monica memang bisnis ini tujuannya jangka panjang, kemudian mau membangun membangun database, membangun marketnya sendiri, website bisa jadi alternatif itu. Nah, kalau di e-commerce itu kan bahasanya memang platform itu ditunjukkan untuk berjualan ya, dan kebetulan yang jualan di situ nggak kita doang butik gitu kan, banyak yang lain. Nah, tapi pada intinya nanti menyesuaikan juga dengan strateginya Mbak Monica ya. Untuk butik itu gimana caranya nargetin customernya, istilahnya canvassing, targetin ke customernya, apakah funnelnya itu dari e-commerce, kemudian dari website, tapi kalau akhirnya dari banyak yang dari sosmed kan bisa dioper ya ke website gitu. Gitu mungkin jawabannya Mbak Monica. Jadi pada intinya kenali juga kebutuhan dan kondisinya Mbak Monica untuk bisnisnya gimana ke depan. Baik, Kak. Cukup jelas. Terima kasih banyak, Kak. Siap Mbak Monica. Ya, Kak Monika, terima kasih juga atas pertanyaannya. Kemudian pertanyaan terakhir ya Kak, dari Kak Andika. Apakah Kak Andika bisa on cam atau on mic? Oke, sepertinya berhalangan Kak Andika, jadi izin saya untuk membacakannya beberapa ini di kolom chat. Kak, pertanyaan saya adalah bagaimana cara memilih platform atau tools terbaik untuk membangun landing page yang hemat biaya namun tetap profesional dan peran kecepatan loading halaman dalam kesuksesan landing page UMKM dan bagaimana cara mengoptimalkannya. Oke, Itu siap. pertanyaan dari Kak Andika. Oke, makasih Mas Andika pertanyaannya untuk memilih platform dan tools ya untuk membangun landing page. Hemat biaya ya dan tetap profesional. Sebenarnya banyak ya opsi pilihannya. Kayak tadi juga sempat kayak tadi Mas Dimas mention soal WordPress. Jadi WordPress itu pun ada dua jenis.
ada WordPress org dan ada WordPress.com gitu kan. Selain itu, kalau memang alokasinya untuk landing page itu pun banyak opsi. Mungkin kalau saya mention kayak ada Framer, ada Webflow, ada Wix, macam-macam ya itu sebenarnya. Nah, tapi namanya hemat budget atau hemat biaya biasanya nanti eh, konsekuensinya itu di halaman atau di link website kita tuh tercantum tuh eh, benchmark dari si penyedia layanan platform. Kayak misal Mas Andika buat andika.framer.com gitu ya. Itu muncul tuh nama nama brandnya di belakang. Gitu doang sih. Tapi kalau untuk konteks hemat biaya bisa menggunakan di situ. Eh, Secara looks profesional mengakomodir tampilan profesional, paling kendalanya di alamat domainnya aja ya, yang ada benchmarking atau ada nama platformnya nyantol di sana. Terus kemudian kalau untuk kecepatan sebenarnya ya ini ya, tools-tools itu sebenarnya udah lumayan cepat. Yang penting ukuran foto atau ukuran komponen di websitenya nggak berat-berat gitu. Si simple tidak sebesar eh, tidak sampai 1 MB ya. 1 MB kalau ukuran website itu besar banget. Terus kecepatan itu penting juga ya. Kecepatan penting kalau loading lama dan lain-lain kan itu juga berpengaruh. Jadi cara ngoptimalinnya tadi milih gambar yang lebih minimalis, lebih hemat. Informasinya juga kalau untuk websitenya ini cuma di sini ya, mungkin saya share juga ya. Jadi kan kalau format gambar itu kan ada PNG, JPG dan lain-lain ya, macam-macam. Nah, di website itu ada tuh format yang istilahnya direkomendasikan itu pakai format WEBP itu ejaannya. Mungkin kalau bapak dan ibu dan teman-teman tahu WebP ya tulisannya, mungkin saya sebutin aja nih di sini saya tulisin ya. Ya, WEB. Nah, ini formatnya. Nah, itu akan meringankan tuh istilahnya beban, bukan beban hidup ya, beban si website untuk meloading atau mengakses si foto. Nah, jadi itu format yang lebih disarankan kalau kita mau ngunggah konten atau foto di website. Pun kalau misal teman-teman atau Bapak Ibu naruh konten berupa video, bisa juga untuk meringankan daripada menyimpan videonya ke dalam dalam hostingnya si website, bisa juga taruh di YouTube ya. Taruh di YouTube, kita ambil tuh link URL-nya, kita tempel, itu juga bisa. Gitu mungkin untuk opsi untuk ngoptimalin kalau kontennya foto ataupun video. Oke, baik. Terima kasih Kak Farhan atas jawabannya. Semoga menjawab pertanyaan dari Kak Andika. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang sudah bertanya dan mohon maaf ya karena keterbatasan waktu. Jadi pertanyaan-pertanyaan lain bisa didiskusikan lebih lanjut melalui grup yang sudah tersedia seperti itu ya Kak Farhan ya. Atau bisa juga DM melalui Instagram. Oke. Sebelumnya, kita akan ada sesi selanjutnya, yaitu pembagian door prize. Pastinya door prize ini menarik sekali ya. Jadi, kita akan tahu, kita akan dapat apa sih nanti kalau buat teman-teman yang beruntung. Ya, oke. Oke, baik. Special door prize malam hari ini adalah gratis custom landing page nih, teman-teman, yang senilai 1 juta rupiah. Yang tadi sempat sudah dibahas ya oleh Kak Farhan, kalau landing page itu penting banget nih untuk pemasaran, baik bisnis teman-teman ataupun juga organisasi teman-teman untuk meningkatkan branding dan lain-lainnya. Oke. Dan pastinya senilai 1 juta ini include konsultasi, desain, pengembangan, dan juga domain dengan syarat dan ketentuan berlaku. Oke, caranya gimana untuk mendapatkan special door prize? Kita akan spin wheel, teman-teman. Ya, jadi pastikan teman-teman berdoa nih, semoga malam hari ini menjadi keberuntungan teman-teman ya. Oke, Kak Operator boleh untuk ditampilkan spin wheel-nya. Bismillah ya. Jangan lupa doa ya. Semoga jadi rezekinya teman-teman semuanya malam hari ini. Oke. Oke, Bismillah, kita akan putar 3, 2, 1.
Oke, selamat buat Kak Heka Anggreana. Apakah ada di sini, Kak Heka? Oke, nanti akan, selamat Kak Heka. Nanti akan dihubungi langsung ya oleh admin kita teknologi. Selanjutnya, untuk yang kedua, ada dua kesempatan saja ya teman-teman. Boleh untuk diputar kembali. Yo, siapa ya kira-kira yang dapat kesempatan yang kedua? Oke, ada Kak Kurotayun Ainina Humaira. Apakah ada di sini, Kak Kurotu? Siap. Nanti akan di chat ya oleh admin dari Nikita Teknologi. Selamat buat pemenang special door prize pada malam hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan tenang aja ya bagi teman-teman yang belum mendapat keberuntungan pada malam hari ini. Tadi sudah di-mention kalau bisa untuk mendapatkan diskon spesial hanya sampai 31 Desember 2020. Oke, baik. Akhirnya kita sudah sampai nih, Kak, dan teman-teman semuanya di penghujung acara. Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Dan pastinya ada kurang lebihnya, mohon maaf dari tim Nikita Teknologi. Tapi akan saya tutup dengan pantun nih, Kak. Semoga nyambung ya ini pantunnya. Nanti boleh komen cakep-cakep ya. Oke, malam-malam mau makan mie, ya. Malah sakit gigi. Sekian dari kami, sampai jumpa lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu teman-teman semua. Oh ya Kak Eda, ini ada link absensi nggak ya? Oke, baik. Nanti Kak Farhan akan ada ya, Kak, ya, absennya? Oh, tidak ada. Iya, tidak ada. Oke, baik. Terima kasih untuk informasinya. Oke, sama-sama Kak Dimas. Sampai jumpa lagi. Makan putih